Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka, ini ustadz ini dulu akan dilemparkan dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kecong kiai kak, kacong, nggak bakal dipakai kiai, bukan makai tapi mata. Mata, kiai, kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang semacam ini sepertinya ingin ngajak perang saja. Mengapa? Karena kan setiap kampung, setiap desa itu anak-anak pribumi di mana-mana. Sedangkan setiap kampung, setiap desa jarang ada habibnya. Lah kalau ada orang yang ngomong seperti ini, telapak kaki habib yang nakal, yang ahli maksiat, yang narkoba lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai surban. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini ajaran sesat, menyesatkan. Coba kita renungkan, kalau seandainya anak-anak kita yang ketemu ustadz atau habib seperti mereka didoktrin bahwa telapak kaki habib yang nakal, yang ahli maksiat, yang narkoba sekalipun lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai surban. Ini Masya Allah, luar biasa. Khawatirnya nanti anak-anak kita Masya Allah tidak akan hormat kepada para kiai, akan lebih mendewa-dewakan para habib walaupun ahli maksiat, walaupun bejat, walaupun jahil, bodoh sekalipun. Kemudian anak-anak kita akan membenci para kiai yang walaupun dia alim, telah berjasa, berjuang. Masya Allah. Ini sebenarnya ustadz atau habib yang ngomong di dalam video ini. Para sahabat, para jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center, kira-kira ada yang tahu atau tidak? Dalam video ini ustadz atau habib? Coba silakan komentar. Perhatikan lagi, itu seorang ustadz atau habib? Ustadznya siapa namanya? Dan dia berasal dari mana? Berasal dari mana dan tempat tinggalnya di mana? Kalau dia habib, habib siapa? Namanya siapa? Asalnya dari mana dan tempat tinggalnya di mana? Tolong berikan komentar. Beri komentar di dalam kolom komentar. Ini sangat tidak etis. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allahumma ja'alna hadina muhtadin, ghaira dhalina wala mudillin. Silman li awliyaika wa adwan li a'daik. Nuhibbu bihubbika man ahabbak, wa nu'adi bi'adawatika man khalafak. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaika al-istijabah, wa hadha al-juhdu 'alaika at-tuklan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa tub alaina innaka antat tawwabul ghafur. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita jaga kesatuan dan persatuan. Mari ajarkan ilmu yang benar. Lalu ada orang yang hasad, iri, dengki. Allah mengangkat derajat seorang hamba dengan ilmu, kemudian dia iri dengki. Ente bisa dihormati oleh orang, dimuliakan oleh orang karena ente punya ilmu, ente punya santri. Coba kalau ente nggak punya ilmu, nggak punya santri, nggak akan dihormati orang. Sama dong. Kalau ente tidak mendapatkan gratis cuma-cuma, yaitu menjadi dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, ya ente nggak dapat apa-apa. Semuanya adalah fadilah dari Allah, anugerah dari Allah. Kita semua ini makhluk Allah yang sama.
Allah menciptakan Nabi Adam dari turab, dari tin, dari tanah. Kita semua adalah anak cucu Adam, terbuat dari tanah. Tatkala kita bayi, sama kita nggak tahu apa-apa. Bahkan penciptaan kita sama, yaitu sama-sama dari sperma. Kita semuanya dulu diciptakan oleh Allah dari sperma. Kemudian tumbuh di dalam perutnya ibu kita masing-masing. Tumbuh ke dunia. Kemudian ada yang beruntung karena memang dia diberikan keturunan garis dari Rasulullah SAW. Langsung itu gratis. Tapi kalau dia tidak mampu untuk menjaga nasabnya, maka tidak akan diakui oleh Rasulullah SAW. Karena di dalam banyak hadis Rasulullah SAW senantiasa mengakui bahwa al-muttaqun orang-orang yang bertakwa itulah yang menjadi alu Muhammadin SAW, menjadi keluarganya Nabi Muhammad SAW. Di dalam Islam itu yang namanya saudara bukan diukur dari nasab, bukan diukur dari garis keturunan, tapi yang namanya saudara adalah diukur dari kalimat tauhid, dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun toh kedua orang tua kita misalnya, tetapi dia non muslim, maka itu bukan saudara kita. Walaupun toh orang lain, walaupun toh dia budak, tetapi dia memegangi dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Sesama muslim adalah saudara. Lah kok ini ada orang yang sepertinya mengagung-agungkan nasab sebagai seorang habib habaib, kemudian dia merendahkan, menghina para kiai. Masya Allah, ini akan memancing perpecahan, akan memancing kemarahan. Dan kaum muslimin wal muslimat di Nusantara harus ini bangkit. Harus bangkit. Siapapun yang mengucapkan sembarangan seperti itu, maka harus kita usut dengan tuntas. Oleh sebab itu, para sahabat, ada yang tahu nggak sekali lagi dalam video ini ustadznya namanya siapa? Atau habibnya siapa? Dari mana asalnya? Dan tempat tinggalnya di mana? Insya Allah kita akan telusuri, karena orang-orang semacam inilah yang akan membahayakan kesatuan dan persatuan di dalam bangsa kita, di dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih-lebih akan membahayakan generasi bangsa kita, generasi muslim kita. Tidak akan menghormati para kiai, tetapi mereka akan mengkultuskan para habib yang mendewa-dewakan nasab. Ini seperti ajaran Syiah, sedangkan Syiah itu terbagi-bagi, mencapai 33 golongan lebih. Ini kalau golongan Syiah yang sudah mengacak-acak Nusantara, maka akan bahaya, akan mengadu domba. Karena mereka pandai bertakiyah, mereka pandai menyembunyikan maksud tertentu. Oleh sebab itulah, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berhati-hatilah. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan NKRI untuk kita semua. Demikian wallahu taala a'lam bishawab.